Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube Rainer Budi Harto. Teman-teman, jangan lupa subscribe-nya ya, bantu dukung channel saya ini biar semakin berkembang. Teman-teman, uh, kali ini yang saya ingin review adalah cairan anti bocor ban motor Pro One. Pro One itu rilis keluaran dari merek Proban. Jadi Proban itu adalah pabrik ban, dan pabrik bannya itu mengeluarkan cairan anti bocor. Jadi sebetulnya bagus sih, karena dia punya cairan anti bocor dan dia punya pabrik ban loh, bukan toko ban, pabrik. Jadi dia yang menciptakan ban, makanya. Dan ban itu diciptakan di Indonesia loh, setahu saya ini diciptakan di Indonesia. Kenapa bisa demikian? uh, Ya logika aja, kalau harga bannya kan lebih murah kan. Harga lebih murah bukan berarti jelek juga loh. Kayak seperti BM kan, Pertamina kan harganya lebih murah karena dia diproduksi lokal, gambarannya bukan diproduksi luar negeri kan. Ya mungkin bahan-bahannya ada yang bahan luar negeri juga, cuman kan maksudnya TKDN, tingkat komponen dalam negerinya itu, alias pabriknya malah ada di Indonesia, seperti itu. Nah, yang saya ingin bahas sekarang, cara memakai anti bocor ini bagaimana cara penggunaannya itu. Cara penggunaan apa ya? Karakteristik cara, ya pokoknya cara cara penggunaan anti bocor ini bagaimana gitu, kelebihan kekurangannya. Jadi seputar cairan anti bocor saya ingin bahas, dan itu merek Pro One. Nah, gini, sebelumnya itu, waktu terus terang saya memakai anti cairan anti bocor ini, saya nggak bisa pakai sendiri, karena itu kan sistemnya itu kan, kalau di ban itu kan kenceng kan, bukan ban sepeda nih. Ban motor, ban mobil itu kan dia nempel di velg, seperti nempel di velg, dia harus pakai kayak ini kan, dongkrak atau apa tuh, apa sih sebutannya, congkelan kayak gitu kan. Congkelan itu kan kalau kalau kita nggak hati-hati bisa ngerusak velg kan, asli ya. Dan itu berat banget, bisa rusak deh velg kita, hati-hati banget. Dan kalau toko ban, misalkan toko ban, saya bukan promosi, cuman saya sharing ya. Eh, Toko ban itu seperti toko Proban atau yang lain-lain gitu kan banyak. Itu kan dia ada alatnya, mau di bengkel resmi Honda apa di mana, itu dia ada alatnya. Jadi lebih, velg kita itu nggak rusak gitu kan. Kalau uh, velg udah terbuka itu kan, makanya dia bilang itu sebenarnya kita bisa ngisi sendiri kan. Cuman cuman uh, lebih lebih enak diisiin, dan dia udah tahu caranya gitu. Karena gini, saya pernah ada baca ada yang ngisi lewat pentil apa, sebelum pentil ditutup. Nah, kalau kita ngisi sendiri lewat pentil, sebelum pentil pentil ban ditutup, berarti kita harus punya alat puternya, harus punya alat puter, harus punya pompa yang bagus kan. Nah, itu repot. Saya pernah saya nggak gitu jago ini pentil, kayaknya pernah ituin malah pentilnya rusak, atau bagi apa soek apa jadi bengkok itu. Dan saya nggak ada cadangan itu, akhirnya pentilnya rusak. Nggak mungkin dan nggak boleh memang, kalau ada pentilnya kita tuang itu cairan, gimana caranya, ya tumpah dong kan. Tuh pentil gunanya nutup aliran angin, ada karet, jadi pentil harus dibuka. Makanya lebih cocok kita ngisinya itu di penjualnya langsung, teman-teman. Jadi cara makainya itu gitu, ngisi cairannya itu di penjualnya langsung, yang ya toko ban atau tempat reparasi ban. Misalnya, uh, kalau kalau misalnya yang di pinggir jalan itu ya juga bisa-bisa aja, cuman kan cara-cara tiap orang beda-beda. Ada yang kreatif, ada yang kurang paham, ada yang asal aja. Jangan sampai velg kita rusak aja. Itu velg itu kalau nanti ini soek apa bengkok kan, bisa jadi keluar angin juga gitu. Jadi cara memakai cairan anti bocor ini paling benar tukang ban yang bagus yang menjual ini. Makanya ini enaknya itu, kalau Proban itu dia ada tokonya sendiri kan. Dia ada tokonya sendiri. Jadi kita mau ngisi ini sekalian pasang ban, atau enggak minta tolong diisiin, tahu tuh dikenain biaya gak. Tapi kalau kita beli online, kita ngisi di sana takutnya kena biaya. Makanya, karena kan harga toko online sama offline beda,
Harga online lebih murah dari offline karena offline tuh ada biaya kerjanya, biaya jasa pengerjaan barang kan, seperti itu teman-teman. Udah dah, anggaplah di toko ban nih deh. Atau enggak kita bawa ini minta tolong di sana, nggak tahu deh ngasih berapa apa gimana. Apa kalau teman-teman kreatif dan berani, caranya itu ya udah buka pentilnya, itu dituang tuh ke dalam, kan bolong tuh, bannya kempes tapi tuang ke dalam ya. Nah, pokoknya setelah cairan di dalam, pentil ditutup. Nah, tapi kalau waktu itu saya di toko ban, yang saya ingat tuh gini teman-teman. Oh, jadi itu terpasang dulu, bannya terpasang udah pakai alatnya nih, dikeliling gitu gitu kan, sampai ngeplak di velg, udah nempel di velg bannya. Udah itu di posisi berdiri, bukan di pentilnya ya. Pentil nggak boleh ketutup cairan ini karena nanti nutup lubang angin. Jadi dia di tempat lain, bukan di bagian pentil. eh Dia tuh kayak tuh dia belum terlalu nempel deh kalau masih baru gitu, makanya harus yang ahli nih yang make ini. Ya udah diiniin, tuang gitu. Jadi saya juga bingung teman-teman, asli deh. Apa dia sebelum pasang pentil dia nuang gitu, saya lupa ingat. Cuman yang saya ingat gitu teman-teman. Jadi itu kan pokoknya masih kayak lembek gitu, ada yang kayaknya itu ada yang nggak lewat pentil tapi dia rada diginiin aja gitu, masih lembek, dituang gitu, botolnya bisa rada keras kan, tutup ujungnya, diginiin dituang gitu. Udah intinya kayak gitu ya. Oke, sekarang teman-teman olah sendiri, pentil nggak boleh ketutup sama cairan nanti bocor ini. Oh iya teman-teman, sebelum lupa, ini teman-teman, kalau ini kan ini pabrik ban punya. Ini saya sharing, ini pabrik ban punya. Pabrik ban dia udah tahu nih kualitas ban bagaimana. Ban itu harus sesuai dengan velg kan. Kan banyak yang orang bilang, oh pakai cairan anti ban itu jadi nanti berkarat. Jadi nanti velgnya rusak. Semua nggak ada yang salah. Semua nggak ada yang salah. Dan ya, bener bisa itu nanti kalau lama-lama itu bisa kering, namanya cairan. Siapa tahu nanti 10 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia mulai ngering, mulai mengental, mulai kerak-kerak, semuanya bisa aja, kita nggak tahu kan, kita nggak tahu, itu namanya cairan kan. Nah, makanya kita minimalisir, setidaknya itu mencegah saya bolak-balik ke toko ban, bolak-balik beli ban baru gitu loh. Karena masalahnya itu ini, kalau ban depan masih nggak ini ya, nggak cepet ganti, tapi ban belakang motor itu panas loh. Saya pakai merek yang branded. Saya branded, saya nggak perlu sebutin semua, hampir semua merek ban deh, mau yang depannya P, mau yang depannya I inisialnya, mau depannya F, mau yang depannya M, saya udah coba semua. Ada yang paling ini, misalnya depannya P, 3 bulan itu rangkanya juga ada yang pernah pecah. Itu mungkin kesalahan kenapa aku udah gitu di tubles gitu kan. Nah itu mungkin kena rangkanya tuh, dicubles 2 kali kena rangkanya jadi down, rontok, pecah gitu. Ada pernah kejadian kayak gitu ya, mungkin sistem penambalannya nggak benar atau enggak, itu udah kena rangka kan, itu ada kawat kan. Kalau cubles itu ada kawat, kalau kawatnya itu rusak, kesuek kan ditusuk tuh, nanti dia hancur rangkanya, ketahanan kayak rumah, ketahanan rangkanya dibabat gitu, dipotong, ada salah satu temboknya hancur, lawannya gitu, nggak ada kekuatan buat nahan. Ban itu bukan sekedar karet tapi ada kawat rangkanya, itu rangka kayak rangka kandang deh, rangka kandang ada yang udah kerapes ini apa, karat, diplastikin gitu aja, orang giniin aja sodok kan hancur, langsung kena plastik kan, tangan bisa masuk ke dalam kandang. Sama, jadi ya gitu. Paling cubles tuh saya udah nggak mau cubles, makanya ini paling benar cairan anti bocor ini keluaran pabrik ban juga. Jadi dia udah inilah, ada kita udah minimalisir semua masalah jadi penyebab velg karatan, velg rusak, velg apa, ya udahlah ya. Ini dia udah tahu dan dia ngelindungin, dan sampai ada apa-apa nanti kita waktu ada pergantian lagi, kita tinggal ke tokonya minta
bersihkan paling itunya. Nah, kan dia lihat dalamnya kayak gimana kan, apa kerak apa-apa. Dulu saya pernah beli merek motor bekas, itu bannya itu udah diisi sama orang lamanya, saya nggak tahu, oh bannya bagus banget, kuat banget gitu kan. Kayaknya udah motor, dia bilang dari motor kapan udah pakai ini cairan anti bocor gitu kan. Ternyata gitu saya pindahin ke ban lain, itu kan dalamnya dicuci, dalamnya memang ada kerak, tapi keraknya itu yang bisa kayak kotoran gini loh. Kalau kita misalkan kita eh, kita ada kotoran sabun, kotoran debu itu nempel, ada kotoran sabun, kotoran apa nempel di itu, lama-lama juga jadi kerak tuh. Kerak itu nanti kalau kita nggak pakai cairan, nanti itunya ban itu nggak mau nempel, angin yang nempel, jadi angin masuk, jadi kempes mulu juga bisa sama kayak gitu. Jadi pakai cairan anti bocor ini, nanti waktu kita misalkan nanti kalau bannya udah botak, kalau ban udah botak ya, saya nggak bilang ini jelek loh, dia harus dibersihkan. Nah, pakai sodokan kah, pakai amplas kah, pakai apa, nanti tokonya yang ngerti gitu ya. Makanya kita nanti merek ini dan kita bawa ke toko bannya lagi, dan ini saya bersyukurnya dia ada toko bannya dan dia dengan ada alat-alat lengkap dan dia punya keahlian untuk memasang ban. Iya dong, kalau nggak bisa kita komplain ke produsennya, ke perusahaannya kita komplain, karena toko ban dia masa buka toko nggak lengkap. Dan di ini yang dulu saya berkunjung ke Proban, dia jual merek-merek lain kan, coba nih harganya minim, jangan tuh ada promo pakai aplikasi, makanya rada turun harganya kayak gitu. Cuman ininya nih nggak ada promo nih, setahu saya nih nggak ada promo, makanya beli di sana udah pasang sana, yang penting puas. Yang penting saya bener dari November Desember 2021 nih, sekarang saya buat video di Oktober akhir 2022, tahun 2022 belum pernah angin ban berkurang sedikit pun, belum pernah. Juga saya nggak balik-balik ke tokonya, entah ada masalah apapun nggak ada, dan bannya masih tebel-tebel aja. Memang saya nggak pakai sampai rutin gimana kan, cuman jarak jauh iya, dan beberapa kali emang ada bolak-balik juga, dan beberapa kali juga rutin. Jadi gua yang sampai gila-gilaan dipakai terus nonstop enggak, cuman dipakai lah rutin, tapi biasa lah, itu nggak botak-botak asli. Dulu saya ya gitu deh, nggak dipakai rutin. Kalau dulu itu kempes, nggak pakai sebelum pakai cairan ya, kempes kalau jarang dipakai. Kalau rutin juga kempes, berkurang juga anginnya, itu repotnya. Apalagi ketambah kalau kena paku, lagi panas kena paku lagi ngebut juga bocor karena dia lembek lunak. Nah, ini saya udah bicara pakai ini merek ini yang Pro One ini, itu ban makin lama dia emang makin kerasnya stabil. Kerasnya dibilang batu enggak, tetap terasa itu karet, tapi keras kokoh kayak baja, tau gak? Kayak sabuk baja kayak gitu kerasnya, kayak dalam itu ada lem gitu. Tapi di jalanan tetap ngegigit jalanan, tetap nempel di jalanan. Jadi nggak ada tuh gejala selip, gejala skidding ya selip gitu nggak ada, gejala licin di jalan nggak ada, tetap di karet kayak gitu teman-teman yang ingin saya share. Angin nggak keluar, tekanan ban stabil, cuma kekurangan ini kelebihan ada kekurangan ya. Kalau dari kekurangan, saya bisa bilang dia itu kalau ada cairan tuh kayak nggak stabilnya, itu kalau lagi jalan kadang-kadang gitu kayak agak koleng dikit gitu. Karena kalau angin gitu kan nggak ada berat di mana, titik mana nggak ada berat di mana, nggak ada nempel di mana, nggak ada nempel di mana kan. Kalau angin kosong dia stabil putarannya, tapi kalau ada cairan dia kayak ada pemberat di jalanan. Kadang-kadang dia itu nggak langsung stabil full, tapi ada yang nggak stabil di mana, kadang-kadang ada gitu. Tapi asli itu kita kalau misal kita bawa beban, bawa orang, bawa penuh, bawa ini yang nebeng kita,
itu dia lebih stabil karena dia beratnya lebih nempel. Tapi kan ban sifatnya ringan. Jadi kalau ada cairan, dia tuh seperti ini apa kadang-kadang ada oleng dikit ya, tapi biasa aja itu tandanya. Tandanya kita nggak ada bawaan, kosong. Jadi bannya tuh kokoh. Bannya kokoh tapi ada suatu di dalamnya gitu loh. Kayak kita ada masukin barang ke dalam ban gitu, jadi gitu, tapi ini cairan kita nggak berasa kan. Jadi efeknya itu kadang-kadang kalau kita motor kita misalnya enteng tuh seperti kayak ini ya, kita di mana-mana tetap waspada ya, tetap apa ya namanya, eh kita bukan oleng, bukan gimana ya, kayak kayak ada kadang-kadang itu cairan itu lah, misal lagi di kiri ya kita terasa kayak ini ada beban di kiri dikit, ada belakang, ada ketinggalan di belakang cairan rada ini belakang dikit kayak gitu, tapi nggak apa-apa, itu kebiasaan aja, itu tandanya itu ada cairan aktif di dalamnya itu aja ya. Nanti nanti tergantung kebiasaan kita berkendara, tapi yang penting gambarannya itu makanya tenang, ban kita nggak bocor. Saya dari awal itu tekanan tadi nggak berkurang. Dulu saya pernah pakai merek anti bocor ban lain, itu tekanan sempat berkurang. Memang mungkin makanya velg segala berpengaruh ya. Velg itu berpengaruh. eh Velgnya itu kalau velgnya rusak, mulai apa, ada yang rusak, ada yang penyok, itu juga pengaruh. Makanya dulu saya pernah kejadian velg saya rada, jadi motor udah mulai umur 9 tahun lah, 2011, lebih 10 tahun ada kali. Saya mau ganti waktu di 10 tahun itu, jadi beli 2011, mau 9-10 tahun deh. Itu velgnya mulai ini mungkin kena lobang, ada terus waktu pernah dicongkel orang ganti bannya itu, tukang bannya sistem congkel, jadi ada yang miring-miring dikit kayak gitu kan, kena kena lobang juga tuh, bisa tuh lobang yang dalam kenceng apa gimana kan, kita nggak tahu, kita hati-hati, cuma kadang-kadang ya gitu itu ada penyok dikit. Nah itu eh pakai cairan ini nanti dia kita lihat ini, makanya ingetin orangnya, isi itu harus sampai penuh tekanan anginnya. Jadi kita lihat nanti, kita perhatiin ada berbet 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 angin nggak, itu tandanya kita perlu ngisi lagi anginnya, tekanan, biar dia cepat nempel, biar tekanan itu cepat nempel, biar apa namanya ya, biar yang bolong-bolong yang ada lubang angin cepat ketempel sama ininya, sama cairannya itu ya kan, dia kayak karet nanti nempelin kayak ngesil gitu, kayak ada bocor di seal, jadi nggak ada bocor lagi kayak gitu teman-teman. Cuman makanya kalau ini merek ini di toko bannya itu periksa tuh langsung, harusnya nggak ada masalah. Karena pakai bawaan ini juga saya waktu itu nggak pakai cairan yang tadi saya cerita, saya sering bersihin timbul kerak gara-gara angin mungkin berkurang kan, saya bersihin lagi pakai sabun, timbul kerak itu saya nggak bisa ngelihat keraknya, tapi efeknya ban itu sering bocor. Bagus tapi keras tuh, tapi nanti berapa jam nih, berapa sehari gitu nanti angin berkurang gitu kalau nggak pakai anti bocor gitu. Itu teman-teman yang ingin saya share. Jadi setelahnya juga ingat teman-teman, kekurangannya lagi. Ini kalau udah pakai anti bocor, tadi kan kekurangannya saya bilang apa tuh? Mungkin agak oleng dikit kadang-kadang letaknya. Nah nanti, tapi itu nggak ada masalah, tergantung kebiasaan kita. Yang penting kita aman, bannya tekanan kenceng. Nanti kalau misalkan sampai harus, kita nggak tahu kan, beda-beda karakter pemakaian, karakter ban, karakter velg kita, karakter kendaraan kita, panasnya kendaraan kita, tergantung juga waktu kita memakai kendaraan itu kan panas beda-beda. Itu ingat kalau kita ada mau mompa, kalau sampai ada mau mompa, saya selama ini setahun nggak ada mompa sama sekali, kenceng. Ban belakang loh ya, bukan ban depan nggak dipompa. Kalau yang bagus harusnya nggak apa-apa kalau bannya bagus. Saya ada pakai ban bawaannya aslinya baru motor Honda, tekanan penuh, nggak bocor-bocor tuh, tanpa cairan. Tapi yang ban belakang udah bocor karena panas, balik lagi.
Itu cara mompanya. Kalau misalnya perlu, ingat kalau pakai cairan nanti bocor, velgnya itu harus di ngadep bawah. Jadi jangan dipompa dari bawah, jangan dipompa di bawah pentilnya, tapi pentilnya harus di atas, jadi ngadep bawah gitu pentilnya. Posisi pentil di atas ngadep bawah, jadi diputar bannya ke atas, pentilnya diputar ke atas, lalu itu ngadep bawah gini, baru dipompa gini. Jadi nanti cairan itu nggak nutup. Kalau dia pentilnya kita ngadep atas, di posisinya di bawah gini, ini kita pompa, nanti ya kalau cairan itu nutupin gini. Jadi gini kita mompanya nih, pentilnya gini kita pompa gitu. Itu teman-teman. Jadi nanti cairan itu lebih minimalisir, nggak nutup jalur udara, kayak gitu gambarannya. Ya tetap, kemudian kita tetap hati-hati sama lubang, kita tetap hati-hati selama berkendara, jangan terlalu ngebut terus, jangan tetap melihatin ada paku gak di jalan, karena kalau kita ada kena paku juga kita harus cabut, kita tahu kita cabut, kalau enggak nanti kan makin melebar kan, bannya juga rusak. Inget, ban ada kerangkanya, kalau kerangkanya udah sobek nanti pertahanan ban juga drop down, kayak gitu teman-teman. Itu aja yang saya ingin share. Jadi kelebihan kekurangannya ya tadi saya udah sebutkan semua. Jadi kekurangannya kita harus itu biar nggak oleng, kebiasaan, yang penting angin nggak berkurang, kemudian pompa harus ngadep bawah, posisi di atas pentilnya. Kemudian kekurangannya lagi nggak tahu ya, nggak ada ya mungkin kekurangannya itu nanti ada umurnya, mungkin ada umurnya, mau nggak mau itu cairan dalamnya, cuman nggak bisa disebut, bisa aja bisa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak ada yang tahu. Kita nanti ngerasain aja ada keluhan nggak, ban nanti licin nggak. Tapi saya selama ini ban sekarang nggak ada licin, nggak ada skidding, nggak ada terpleset di jalan, tetap bagus. Ban nanti kalau ban mulai tipis ya harus ganti. Nanti kekurangannya mungkin dari toko bannya, makanya harus misalnya di pro bannya langsung apa gimana, harus di amplas, dipoles biar dia ngerjain lah. Kan kita kan paket pemasangan, pemakaian, dan merek dia juga kan. Tapi yang saya bilang itu merek ban apapun mirip-mirip lah, nggak sampai beda domplang bagaimana kualitasnya. Itu yang ingin saya share teman-teman. Kemudian untuk harga kompetitif, nanti kekurangannya cara makainya mendingan dipakai nama toko bannya, pilih yang berkualitas yang bagus. Itu aja teman-teman. Apalagi yang ingin saya share mengenai cairan Pro One ini ya, mereknya dari pabrikan Proban ya, kayaknya itu aja. Itu ada 350, ada yang 500. Dulu saya dikasih yang 500, padahal kalau yang 350 tuh kadang bisa untuk 14, cuman udahlah ya, mungkin dia lebih banyak kan, dia bilang ya pilih 500 atau 350. Kalau ring 17 itu suruh 500, kalau ring 14 pakai 350. Nah saya kayaknya ring 14 motor matic beat gitu kan, cuman dikasih yang 500 mili, ya udahlah, saya nggak tahu lah, dia udah mantepnya begitu, ya udah. Itu aja sih teman-teman. Keluhan lain nggak ada, belum ada keluhan apapun. Yang paling nanti dicek itu pentil, itu kan nanti bisa tuh bocor, itu juga dari pentil yang kendor. Itu kan pentil ada bautnya kan, kalau pentilnya kendor nanti bisa juga nanti dia drop, anginnya keluar kan, kayak gitu. Tapi kalau ada cairan gitu nanti dia mungkin karetnya itu juga cepet misalnya ada kendor dikit diiniin, cuman harusnya kita juga periksa, udah mastiin itu nggak boleh kendor. Dan saya itu dapat yang bawannya dia kan karet kan, pentil bawannya dia itu karet, jadi gimana ya, pentil bawannya dia itu karet, jadi kalau karet itu lebih apa ya, lebih tahan ya dibanding yang pentil ban yang besi ya. Nggak tahu deh, mobil kendaraan yang besi, cuman nih karet katanya lebih fleksibel, cuman karet juga nanti ada umurnya juga, nanti dia bisa pecah-pecah apa kali nanti gitu. Kemudian yang saya ingin share, kalau kita cegah retak-retak dari samping, ini agak keluar dari bahasan, itu jangan disemir ban, jangan diminyakin, jangan diapain.
nanti retak-retak keluar halus dari samping juga. Ini saya pernah ada ngalamin, ada yang bilang gitu, dia panas kan, pecah-pecah, panas dingin, pecah-pecah, nanti jadi minyakin gitu aja. Oke, itu agak melenceng dikit, tapi ya udah overall ya boleh lah. Ini pasang di ahlinya aja, jangan masang sendiri. Tekanan ban dari awal 40 PSI aja biar aman. Itu aja yang teman-teman yang ingin saya share, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Ada pertanyaan silahkan tanya, kita share bareng-bareng. Bye bye teman-teman.